Selamat datang di Alur Donghua. Kali ini Mimin akan menceritakan Against the Sky Supreme episode 131 versi novel. Sebelum menonton jangan lupa untuk subscribe dulu, agar Mimin tambah semangat. Adik junior, jangan salah paham, kami di sini bukan untuk membalas dendam, saya adalah teman baiknya. Ketika Zhongwu Xiao buru-buru menjelaskan. Jadi kamu teman kakak Tan. Hehehe, maafkan aku. Sikap Daniel tiba-tiba berubah, dan dia berbeda dari tadi. Dia segera menyambutnya dengan senyum dan membungkuk dan berkata, baru saja kami pikir Anda adalah musuh kakak Tan. Tidak masalah. Zhongwu Xiao bertanya, di mana Tan Yun? Kakak senior Tan masih berkultivasi di pagoda ruang waktu. Daniel menjelaskan, namun, dia akan meninggalkan pagoda dalam 5 hari. Yah, kamu harus beristirahat di rumah kakak Tan dulu. Aku akan pergi ke lapangan seni bela diri dan menunggu. Setelah dia meninggalkan pagoda, aku akan membawa dia kembali untuk menemuimu. Zhongwu Xiao berkata sedikit, okelah kalau begitu. Pada saat yang sama, lapangan pertunjukan, pagoda 108 lantai. Tan Yun telah memasuki pagoda selama 85 hari, 4 tahun dan 3 bulan telah berlalu. Masih ada 3 bulan tersisa di menara, cukup bagiku untuk berhasil memperbaiki atribut pedang. Di dalam pagoda, Tan Yun duduk bersila, dan di kehampaan di depannya, api ungu Hongmeng masih menyala dengan hebat. Besi meteorit ungu di luar langit yang awalnya seperti kepala di dalam api telah berubah menjadi ungu merah, meleleh perlahan dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Star Arai Forage kumpulkan. Ekspresi Tan Yun sungguh-sungguh, tangannya berputar-putar dalam lintasan misterius dan tak dapat dijelaskan, dan segera, ledakan kekuatan spiritual emas dengan jari-jari tebal melesat ke dalam api keagungan, seperti bintang-bintang dengan ukuran ibu jari. Setiap bintang spiritual adalah basis Arai. Saat bernafas, formasi 9.000 bintang spiritual tersebar di api Hongmeng, mengelilingi besi meteorit ungu di luar langit. Segera setelah itu, formasi 9.000 bintang spiritual meledak menjadi tirai tipis, yang terjalin dan menyatu menjadi sebotol tungku tempa. Jika adegan ini dilihat oleh Penatua Sekte, saya takut mereka akan mengelus dagu karena kaget. Karena pemadatan formasi bintang dengan kekuatan spiritual, metode ini hanya terdengar dalam legenda, dan tidak ada yang melihatnya dalam kenyataan. Pada saat ini, di tungku tempat susunan bintang, setiap tetes besi cair ungu dari langit di luar meteorit ungu, di bawah berkah formasi, diam-diam ditangguhkan di tungku tempa, itu benar-benar indah. Waktu berlalu tanpa disadari. 2 bulan kemudian, meteorit ungu luar berubah menjadi 9.000 tetes cairan besi ungu penuh. Segera, setiap tetes perlahan menyusut di bengkel formasi spiritual dengan kecepatan yang sulit dibedakan dengan mata telanjang. Ini adalah proses pemurnian, saat kotoran dimurnikan, mereka menjadi hilang di bawah suhu tinggi api Hongmeng. Setelah setengah bulan, 9.000 tetes besi cair, setiap tetes berkurang sepertiga. Tan Yun menggunakan formasi bintang untuk menempa formasi dan dengan jelas menilai bahwa ketidakmurnian telah disempurnakan secara menyeluruh. Mengumpulkan. Ketika Tan Yun menyerap, 9.000 tetes besi cair mulai berkumpul di udara, dan dengan cepat berubah menjadi pedang panjang cair ungu merah, tergantung di bengkel bintang. Datang. Dalam satu pikiran, api Hongmeng sepanjang 9 kaki menyapu telapak tangan kanan Tan Yun. Tanpa membakar api Hongmeng, pedang panjang cair ungu mulai mendingin. Namun, karena suhu yang sangat tinggi, Tan Yun, yang 10 meter di bawahnya, berkeringat, dan dia merasakan gelombang panas di wajahnya. Meskipun tubuh fisiknya sekeras senjata roh terbaik, dia merasa seperti akan dilebur. Api es Hongmeng. Tan Yun meraung, dan nyala es biru es di telapak tangan kirinya mengebor dan berubah menjadi raksasa setinggi 2 kaki. Tan Yun, yang diselimuti di dalamnya, menahan panas yang membakar.
Atribut pedang berangsur-angsur mendingin seiring berjalannya waktu, dan setelah setengah bulan berubah menjadi atribut ungu. Atribut pedang ini hanya setengah jadi dan tidak memiliki level. Tan Yun tahu bahwa memiliki kemampuan untuk memperbaiki artefak tertinggi hanyalah langkah pertama. Langkah kedua adalah membersihkan kotoran dari meteorit ungu Tianwei dan memperbaikinya menjadi atribut pedang. Langkah ketiga adalah menempa untuk kedua kalinya. Saat menempa, pola pedang yang kompleks dan misterius disempurnakan menjadi atribut pedang. Pada langkah keempat, setelah pola pedang disempurnakan menjadi atribut pedang, itu ditempa untuk ketiga kalinya. Langkah kelima, setelah menempa, memasukkan 11 bahan ke dalam atribut pedang dan menempa 4 kali. Pada langkah keenam, setelah 4 kali menempa, Tan Yun masih perlu memisahkan 11 jenis bahan pemurnian dari jiwa janin Hongmeng, dan kekuatan atribut yang cocok dengan 11 jenis atribut dalam atribut pedang. Hanya ketika darah mengenali tuannya yang bisa memperbaiki pedang terbang senjata tertinggi. Apakah itu alat pemurnian, pemurnian alkimia, pemurnian jimat, dan arai pemurnian, semuanya. Sekarang setelah atribut pedang terbentuk, Tan Yun telah menyelesaikan langkah kedua. Dia menantikan untuk meluangkan waktu sambil berlatih dan berurusan dengan hal-hal lain, dan dia akan segera menyempurnakan pedang terbang pedang pamungkas. Hanya dengan demikian akan dapat menampilkan seni pedang Dewa Hongmeng, sangat meningkatkan kekuatan. Tan Yun memeriksa waktu, dan setelah beberapa napas lagi, gerbang menara akan terbuka. Dengan lambaian tangan kanannya, Star Arai Forge runtuh dan atribut pedang berubah menjadi cahaya ungu masuk ke dalam cincin semesta. Sudah 3 bulan sejak waktu di luar, dan saya tidak tahu apakah Penatua menemukan api. Juga, tidak ada kesalahan, Penatua Sen harus dipromosikan menjadi Penatua ketiga. Setelah Tan Yun berkata, tiba-tiba cincin Qiankun melintas, dan 2 surat keluar dari udara tipis dari tangan kanannya. Melihat amplop itu, pikiran Tan Yun menunjukkan senyum Mu Mengyi dan Zhong Wu Xiao, dan perasaan rindu yang mendalam terlihat di matanya. Saya belum melihat mereka selama lebih dari 2 tahun. Tiba-tiba saya merindukan mereka. Mereka akan meninggalkan pagoda. Ketika saya pergi ke kuil Bingqing, saya akan menemukan mereka. Ledakan. Suara keras pelan mengganggu pikiran Tan Yun, tapi gerbang menara perlahan terbuka. Tan Yun sedikit menyesuaikan jubahnya, dan ketika dia melangkah keluar dari gerbang menara, arus hangat menyembur dari hatinya, tetapi Sen Wende dan Sen Qingfeng berdiri dari kedua sisi gerbang menara. Sen, tetua ke-6, apakah kamu selalu menjaga junior? Bisik Tan Yun. Jika aku tidak menjagamu, apakah kamu ingin musuhmu memasuki menara lagi untuk berurusan denganmu? Sen Qingfeng tersenyum, mengerutkan kening, bocah Bao, mengapa kamu masih berada di tahap ke-9 dari jiwa janin? Apakah kamu mengalami hambatan alam? Sen Wende juga bingung. Kedua tetua melihat kecepatan promosi Tan Yun, 4,5 tahun di menara, itu cukup untuk dipromosikan ke ranah jiwa janin. Ahem. Aku memang menemui hambatan, tapi itu tidak masalah. Lain kali aku kultivasi, aku akan dipromosikan menjadi Dzogchen. Tan Yun berkata, mengubah topik pembicaraan, tampak penasaran, Senior Sen, kepala Tang memberikannya padamu 3 bulan lalu. Hadiah apa? Terima kasih, Pak Tua ini telah dipromosikan ke posisi Penatua ketiga. Sen Qingfeng berkata, Tan Yun pura-pura terkejut, dan segera membungkuk, murid hormat ke Penatua ketiga. Hahaha, baiklah, bocah Bao, tidak perlu sopan di depanku. Sen Qingfeng tersenyum. Oh omong-omong, tetua ketiga, saya belum membayar biaya memasuki menara selama 3 bulan. Tan Yun berkata, murid harus menyelesaikan biayanya terlebih dahulu. Tidak perlu, wanita itu sudah membayarmu. Ketika Sen Qingfeng menjawab, teriakan bersemangat datang dari bawah, Saudara Tan, seorang kakak perempuan sedang mencarimu.
Dia telah menunggumu selama 5 hari di kebun obat Lingxian. Tan Yun membungkuk untuk melihat Daniel melambai pada dirinya sendiri di antara kerumunan di lapangan seni bela diri. Daniel, siapa namanya? Tan Yun sedikit bersemangat. Zhongwu Xiao, hehe. Kakak Tan, adik laki-laki ini tidak menyangka bahwa kakak senior Zhongwu, salah satu dari 13 wanita cantik dari pintu dalam, adalah temanmu. Daniel menatap Tan Yun dan berteriak kagum. 3 tetua, muridnya punya teman di sini, jika tidak ada yang lain, izinkan muridnya untuk pergi dulu. Tan Yun membungkuk. Pergi-pergi. Shen Qingfeng tersenyum, oh, omong-omong, Tan Yun, Anda tidak harus tinggal di Gunung Abadi Changling di masa depan. Wanita itu telah menghadiahi Anda dengan Gunung Abadi No. 555. Disitulah murid divisi pil kami berlatih. Yang terbaik. Yah, muridnya tahu. Tan Yun melompat turun dari pagoda 1000 zang, dan segera menginjak pedang terbang yang tergantung di kehampaan. Daniel naik, aku akan mengantarmu. Oke, Daniel melompat 100 meter dan berdiri kokoh di belakang Tan Yun. Tan Yun Yujian dengan cepat menghilang di atas bidang seni bela diri. Setelah beberapa saat, 2 siluet pedang datang dari langit, tergantung di atas pagoda master. Keduanya adalah Luo Fan, murid pribadi dari tetua kedua Du Chen, dan Song Hong, murid pribadi Shen Wende. Para murid hormat penatua ketiga dan penatua keenam. Shen Qingfeng dan Shen Wende di pagoda 108 lantai milik Luo Fan Chow memberi hormat. Guru, apakah Tan Yun sudah keluar dari pagoda? Song Hong Chow membungkuk dan bertanya pada Shen Wende. Dia baru saja pergi ke Gunung Abadi Changling. Shen Wende tersenyum, jika Anda mencarinya, cepatlah, jika tidak, bocah bau itu, saya kira dia tidak akan terlihat lagi dalam beberapa saat. Dan Song Hong, kita akan berkumpul di Gunung Abadi Bincing tepat waktu dalam setengah bulan. Kemudian kita akan pergi ke Sekte Peri Abadi. Siap Tuan. Setelah Song Hong menerima perintah, dia menginjak pedang terbang bersama Luo Fan dan terbang menuju Gunung Peri Changling. Setengah jam kemudian, Tan Yun Yujian muncul di langit di atas kebun obat Changling. Dia melihat Zhongwu Xiao dengan rok putih. Dia mendengarkan dengan penuh semangat ratusan murid di kebun obat, menceritakan apa yang terjadi dalam 2 tahun sejak dia memasuki kebun obat Lingxian. Gongsun Ruoxi. Tan Yun menatap gadis berbaju hijau di sebelah Zhongwu Xiao, mengingat adegan di mana dia pertama kali bertemu di paviliun Wan Baoling lebih dari setahun yang lalu. Dia tertutup lumpur pada saat itu, dan dia seharusnya tidak tahu bahwa itu adalah dirinya sendiri. Tiba-tiba, ada niat membunuh di mata Tan Yun. Dia melihat seorang pemuda berjubah hijau berdiri di belakang murid-murid dari kebun obat yang mengelilingi Zhongwu Xiao, matanya menatap ke arah Zhongwu Xiao. Saudara-saudara, kakak Tan kembali. Daniel melompat dari pedang terbang dan berteriak. Semua murid berbalik, memandang Tan Yun dengan kagum, dan berteriak serempak hormat kepada kakak Tan. Jangan sopan. Tan Yun menginjak pedang terbang dan melompat ke tanah. Tan Yun. Zhongwu Xiao tiba-tiba melihat ke belakang, pada saat ini, tidak ada apapun di matanya kecuali Tan Yun. Dia berjalan menuju Tan Yun dengan penuh kasih sayang. Di sisi lain, Cao Bin menatap Tan Yun, dengan tatapan membunuh yang terlihat di matanya. Pada saat ini, Gongsun Ruoxi gemetar, matanya tertuju pada pedang terbang di bawah kaki Tan Yun. Dia terkejut, pedang ini adalah salah satu dari 11 pedang yang dibeli pria itu lebih dari setahun yang lalu, bagaimana mungkin di tangan Yun. Juga, pria dengan pakaian tukang yang wajahnya tertutup lumpur adalah Tan Yun. Diam-diam berpikir di sini, Gongsun Ruoxi mengendalikan indera spiritual dan memasuki cincin alam semesta. Sementara perasaan spiritual terselubung dalam potret pria yang pernah menggambar dan membeli 11 pedang terbang, dia menatap Tan Yun. Pada akhirnya, kedua sosok itu ada kesamaan. Ini benar-benar Tan Yun.
Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana mungkin skill pemurniannya berada di atasku? Dia hanya seorang murid tukang di kebun obat Lingshan. Gongsun Ruoxi hatinya bergemuruh. Dia sangat yakin bahwa Tan Yun membeli 11 pedang terbang yang dibuat oleh guru karena 3 alasan. Pertama, dia melihat bahwa pedang terbang dari pedang kekaisaran Tan Yun barusan adalah pedang terbang yang dibuat oleh tuannya, senjata roh atribut angin terbaik. Kedua, murid tukang becek di gambar itu sangat mirip dengan sosok Tan Yun. Lebih penting lagi, ada tahi lalat di leher gambar itu, dan Tan Yun juga memilikinya. Ketiga, dia berpikir bahwa ketika dia berada di Istana Abadi Murong, dia dan tuannya, Zhongwu Xiao, setelah berbicara tentang orang-orang pada gambar memori yang dia ringkas, Zhongwu Xiao berseru dan dengan jelas mengenali Tan Yun, tapi kemudian segera mengubahnya, kata-kata dan menyangkalnya. Semua tanda menunjukkan bahwa orang itu adalah Tan Yun. Apa yang membuat Gongsun Ruoxi tidak bisa percaya adalah bagaimana tingkat keterampilan Tan Yun bisa lebih tinggi dari dirinya sendiri. Dengan kata lain, Tan Yun benar-benar seperti guru yang menebak bahwa dia sengaja diperintahkan oleh Shen Subing untuk pergi ke paviliun Wan Baoling untuk membuat keributan. Tapi itu tidak masuk akal sama sekali. Shen Subing, kepala alkimia, memberi tahu Tan Yun tentang 11 pedang terbang yang disempurnakan oleh Master, dan meminta seorang murid tukang untuk pergi ke paviliun Wan Baoling untuk pamer. Setelah beberapa kesimpulan, Gongsun Ruoxi berpikir bahwa Tan Yun adalah master tersembunyi. Diam-diam di sini, Gongsun Ruoxi memandang Zhongwu Xiao yang berjalan menuju Tan Yun. Ada sedikit kebingungan di matanya yang indah, dan dia berkata pada dirinya sendiri, "Aku memperkenalkan seseorang pria saat itu, dari paviliun Wan Baoling," tetapi dia menolak dengan tegas, mungkinkah karena di hati adik junior Zhongwu ada Tan Yun. Gongsun Ruoxi memiliki kepribadian yang lugas. Dia mengakui bahwa dia mengagumi Tan Yun, tetapi pada saat ini, dia merasa sangat gelisah. Tan Yun menyaksikan Zhongwu Xiao datang, sudut mulutnya terangkat, dan dia berjalan menuju Zhongwu Xiao. Untuk sesaat, keduanya berdiri saling memandang seperti anak emas dan anak perempuan. Angin sepoi-sepoi bertiup, mengganggu helaian sutra hijau yang tergantung di telinga Zhongwu Xiao, tetapi tidak bisa menghilangkan rasa malu di wajahnya. "Tan Yun, sudahkah kamu menerima surat yang aku titipkan ke Ziyan berikan padamu?" Suaranya sangat kecil, sedikit gemetar. Dia mengumpulkan keberanian dan menulis surat itu, khawatir Tan Yun akan menolak dirinya sendiri setelah membacanya. "Diterima," jawab Tan Yun. "Lalu, bagaimana menurutmu?" Zhongwu Xiao menundukkan kepalanya, tidak berani menatap langsung ke arah Tan Yun. Tiba-tiba, Tan Yun mengambil langkah, memegang pipi Zhongwu Xiao dengan kedua tangan, menundukkan kepalanya, dan mencium bibir merah terangnya dengan dominan dan sangat romantis. Diam dan terdiam, Tan Yun menggunakan tindakan cepat untuk memberi tahu Zhongwu Xiao apa yang dia inginkan. Mata indah Zhongwu Xiao melebar, dia mempesona, jantungnya berdebar, pikirannya kosong. Setelah ciuman selama 3 napas, setelah Zhongwu Xiao melambat, dia menggelengkan kepalanya, mendorong Tan Yun dengan sepasang tangan batu giok, dan berkata, "Begitu banyak orang yang melihat. Wow kakak, ternyata kakak senior Zhongwu adalah kakak ipar kita." Daniel segera membungkuk ke arah Zhongwu Xiao di kejauhan, teredam, "Daniel hormat kakak ipar. Hormat kakak iparku." Lebih dari 300 murid di kebun obat Lingshan berteriak serempak, suaranya mengguncang langit. "Terima kasih." Sekelompok sosok menginjak pedang terbang dari kebun obat, dan menembaknya di belakang Daniel dan yang lainnya. Ketika ratusan orang kemudian mengetahui bahwa Zhongwu Xiao di antara 13 wanita cantik itu adalah pendamping Tao Tan Yun. Pada saat itu, satu demi satu berteriak kakak ipar. Wajah Zhongwu Xiao sangat merah merona. Pertemuan ini membuat tak terduga. "Xiao, dalam hidupku,
Tan Yun tidak akan pernah kehilanganmu. Tan Yun membuka tangannya dan hendak memegang Zhong Wu Xiao di tangannya, tiba-tiba, raungan bergema melalui gunung peri Changling. Tan Yun, dasar brengsek, jauhkan tangan kotormu dari adik junior. Kamu berani menyentuhnya, aku memotong tanganmu. Terima kasih sudah mendengarkannya, nantikan episode selanjutnya, dan Mimin ucapkan jangan lupa untuk subscribe biar Mimin tambah semangat.